warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya, saat kita membahas tentang masalah kontekstual tentang nilai mutlak, terdapat link Instagram pada deskripsi video yang berisi tentang postingan rangkuman isi video dan latihan soal. Nah, pada video kali ini kita akan membahas latihan soal tersebut. Nah, latihan soalnya adalah seperti ini. Nah, langsung saja kita mulai bahas latihan soal nomor 1 sampai 4. Latihan soal nomor 1. Nah, di sini ada tim lari estafet. Nah, tim lari estafet 400 meter, anggotanya itu bisa berlari dalam waktu rata-rata 58,4 detik. Nah, catatan waktu yang diperoleh anggota tim itu ternyata berbeda 6,6 detik dari waktu rata-rata. Kita diminta untuk memodelkan permasalahan tersebut dalam persamaan nilai mutlak. Oke, dari soal ini kita tahu kalau waktu berlari rata-rata tim itu adalah 58,4 detik. Kemudian catatan waktu itu ternyata berbeda. Perbedaan waktunya itu adalah 6,6 detik dari waktu rata-rata. Oke, untuk memodelkan kita misalkan dulu. Misalkan X itu adalah catatan waktu berlari anggota tim yang sesungguhnya. Kemudian kita modelkan, jadi X dengan 58,4 itu selisihnya atau perbedaan waktunya adalah 6,6 detik. Jadi kalau kita modelkan, jadi mutlak X minus 58,4 sama dengan 6,6. Nah, itu merupakan model matematika dalam bentuk persamaan nilai mutlaknya. Langsung kita ke latihan soal nomor 2. Latihan soal yang kedua. Nah, di sini ada masalahnya Bambang. Jadi Bambang ini sudah mengikuti ujian matematika sebanyak 4 kali. Dia mendapatkan nilai 79, 68, 83, dan 90. Nah, minggu depan dia akan mengikuti ujian matematika yang terakhir. Dia berharap agar nilai rata-rata dari ujiannya itu adalah 81. Namun Bambang ini juga tidak berekspektasi terlalu tinggi ya. Jadi dia memiliki toleransi terhadap nilai rata-ratanya. Jadi nilai rata-ratanya itu gak harus 81. Boleh menyimpang asalkan nilai rata-ratanya nggak menyimpang melebihi 2 poin. Nah, jadi pada ujian kelima Bambang ini harus dapat nilai berapa? Nah, gitu. Jadi di sini kita diminta untuk menentukan interval nilai yang harus diperoleh Bambang pada ujian kelima agar rata-ratanya itu 81 atau setidaknya menyimpang dari 81 tetapi simpangannya tidak boleh lebih dari 2 poin. Oke, berikut kita bahas. Nah, kita akan diminta untuk menentukan interval nilai yang harus diperoleh Bambang pada ujian kelima. Nah, yang pertama kita misalkan dulu misal X itu adalah nilai yang harus diperoleh Bambang pada ujian yang kelima atau ujian yang terakhir. Nah, setelah itu kita hitung rata-ratanya. Nah, rata-rata itu kan berarti jumlah seluruh nilai dibagi banyaknya ujian. Nah, jadi rata-rata nilai dari Bambang itu adalah ya, ini 79 tambah 68 tambah 83 tambah 90 dan ditambah X. X ini adalah nilai dari ujian yang terakhir dibagi banyaknya ujian itu adalah 5 kali, jadi dibagi 5. Maka 79 tambah 68 tambah 83 tambah 90 itu hasilnya adalah 320. Nah, jadi 320 plus X per 5 itu merupakan nilai rata-rata dari Bambang. Nah, kemudian Bambang itu berharap kalau rata-ratanya bisa 81, tapi boleh menyimpang. Selisih rata-ratanya Bambang dengan harapannya itu boleh menyimpang tapi tidak boleh lebih dari 2 poin. Jadi 81 atau paling sedikit rata-ratanya itu 79 ya. Dan paling banyak rata-ratanya 83. Nah, jadi gitu. Nah, dari sini kita bisa memodelkan. Modelnya itu adalah ini. Nah, jadi selisih antara rata-ratanya Bambang 320 plus X per 5 ini rata-ratanya Bambang dengan
harapannya kan 81 lah, selisihnya itu tidak boleh lebih dari 2. Nah, karena tidak boleh lebih berarti ya kurang dari sama dengan, nah, gitu. Nah, karena di sini merupakan pecahan, di sini enggak, kita samakan penyebutnya dulu. Jadi 81-nya kita ganti. Nah, jadi 81 ini kita ganti menjadi 405/5. Nah, ini hasilnya 81 ya. Nah, setelah itu kita operasikan biasa, jadi 320 min 405. Hasilnya 85 minus ya. Jadi X minus 85/5 kurang dari sama dengan 2. Ingat sifat dari nilai mutlak. Nah, jadi mutlak A per B itu sama dengan mutlak A per mutlak B. Maka di sini bisa kita ubah menjadi mutlak X min 85 per mutlak 5. Nah, mutlak 5 berapa? Mutlak 5 itu 5. Nah, jadi bisa kita tulis penyebutnya 5 gini saja karena sudah positif ya. Nah, setelah itu karena ini bentuknya pecahan dan penyebutnya tidak punya variabel sama sekali, ya ini bisa kita hilangkan. Cara menghilangkannya gimana? Ya kita kalikan 5 untuk kedua ruasnya. Jadi ini dikali 5. Nah, jadi 5-nya hilang ya. Terus yang ini juga dikali 5 2-nya. Nah, jadi menjadi mutlak X min 85 2-nya dikali 5 itu 10. Nah, ingat kalau bentuknya seperti ini, nah ini bentuk paling sederhana ya, pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel paling sederhana. Kalau ada mutlak X kurang dari sama dengan A, ini artinya X-nya terletak antara negatif A sampai A. Oke. Jadi ini kita bisa ubah menjadi X minus 85 terletak di antara negatif 10 sampai 10 ya. Jadi negatif 10 sampai 10. Nah, karena di sini X min 85 lah. Min 85-nya ini kita hilangkan dengan cara menjumlahkan dengan 85. Jadi semua ruas dijumlah 85. Min 10 tambah 85, ini tambah 85, ini juga ditambah 85. Seperti ini. Nah, ini tambah 85, ini tambah 85, ini tambah 85. Untuk apa? Ya biar minusnya 85-nya ini hilang. Nah, hasilnya menjadi 75 X 95. Ini artinya X-nya terletak di antara 75 dan 95. X ini apa? Nah, X ini adalah nilai yang harus diperoleh Bambang. Nah, jadi kita sudah ketemu interval nilai yang harus diperoleh Bambang pada ujian kelima itu antara 75 sampai 95. Jadi minimal Bambang harus memperoleh nilai 75 dan maksimal Bambang harus memperoleh nilai 95. Nah, karena dia berharap rata-ratanya 81 atau menyimpang paling enggak tidak lebih dari 2 poin. Jadi kalau Bambang dapat 75, rata-ratanya menjadi 79. Nah, jadi menyimpangnya dari 81 kan cuma 2. Tapi kalau Bambang dapat 95, nanti rata-ratanya jadi 83 ya. Menyimpangnya 2 kan, 81, 82, 83 gitu. Itu untuk soal yang kedua. Di latihan soal yang nomor 3, nah di sini ada ajang perlombaan fashion show. Syaratnya untuk mengikuti lomba tersebut, pesertanya itu harus memiliki tinggi 175 cm. Nah, namun pihak panitia memberikan toleransi untuk tingginya itu nggak harus 175 cm tepat, tapi boleh menyimpang. Nah, menyimpangnya itu tidak boleh lebih dari 0,4 cm. Ternyata pada awal pendaftaran terdapat 5 calon peserta. 5 calon pesertanya itu ada Novan, Dimas, Miranda, Dinda, dan Feby. Novan tingginya 175,34 cm, Dimas tingginya 174,65 cm, Miranda 174,55 cm, Dinda 175,22 cm, dan Feby 175,08 cm. Nah, dari kelima tersebut ternyata ada yang nggak lolos. Nah, dari kelima tersebut nyatakan siapakah yang tidak lolos seleksi. Nah, kita diminta untuk menentukan interval tinggi dari peserta. Nah, di sini di lomba ini atau ajang fashion show ini disyaratkan bahwa tinggi peserta itu harus 175 cm. Namun terdapat toleransinya adalah 0,4 cm. Jadi di sini tinggi pesertanya itu harus 175 tapi boleh kurang boleh lebih. Kurang lebihnya itu tidak boleh melebihi 0,4 cm selisihnya ya.
Nah, setelah itu kita tentukan dulu, kita misalkan tinggi pesertanya itu adalah T. Nah, jadi misal T adalah tinggi peserta lomba yang sesungguhnya. Nah, jadi di sini tinggi peserta yang sesungguhnya adalah T, kemudian syaratnya itu 175, toleransinya adalah 0,4. Jadi kalau kita modelkan adalah mutlak T minus 175 kurang dari sama dengan 0,4. Nah, jadi mutlak T minus 175 kurang dari sama dengan 4 karena toleransinya tidak lebih dari, ya, jadi kurang dari sama dengan karena tidak lebih. Nah, setelah itu kita ingat lagi bahwa kalau ada bentuk mutlak X kurang dari sama dengan A, ini artinya X-nya terletak antara negatif A sampai A. Berarti kalau mutlak T min 175 kurang dari 0,4 itu artinya T min 175 itu antara negatif 0,4 sampai 0,4. Nah, setelah itu kita hilangkan negatif 175-nya ini dengan setiap ruas kita tambah 175 menjadi 0,4 plus minus 0,4 plus 175. Terus di sini juga ditambah 175, yang ruas paling kanan juga ditambah 175. Jadi ketemu T-nya terletak antara 174,6 sampai 175,4. Nah, setelah itu siapa peserta yang tidak lolos seleksi? Nah, pesertanya yang terdaftar di awal adalah ini. Nah, jadi Novan 175,34 cm tingginya. Nah, masih masuk interval. Jadi Novan lolos seleksi. Kemudian Dimas 174,68. Nah, sedangkan di sini minimalnya 174,6. Jadi Dimas masih lolos seleksi. Nah, tapi Miranda itu tingginya 174,55 cm. Nah, sedangkan di sini minimalnya adalah 174,6. Jadi Miranda kurang 0,05 cm. Jadi Miranda tidak lolos seleksi. Nah, sedangkan Dinda dan Feby ternyata masih dalam interval. Jadi Dinda dan Feby masih lolos seleksi. Nah, jadi dari kelima calon tersebut yang dinyatakan tidak lolos seleksi adalah Miranda. Oke, itu untuk soal latihan yang nomor 3. Berikutnya soal latihan yang nomor 4. Latihan soal yang nomor 4 atau latihan terakhir di sini adalah masalah tentang inkubator bayi. Jadi di sini terdapat seorang bayi yang lahir prematur dengan berat badan 2.300 gram. Nah, seorang bayi yang lahir prematur di sini harus dimasukkan ke dalam inkubator yang suhunya harus disetel 32 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius. Ternyata petunjuk pada inkubator itu menyatakan bahwa bayi yang beratnya 2100 gram sampai 2500 gram itu suhunya harus disetel atau disetting 34 derajat Celcius. Tapi karena pengaruh suhu ruangan itu suhu inkubator tidak bisa tepat, jadi boleh menyimpang, tapi simpangannya atau suhunya menyimpangnya maksimal sebesar 0,2 derajat Celcius. Jadi tentukan interval yang harus disetting pada inkubator, nah, interval suhu ya. Oke, kita bahas. Oke, pada inkubator terdapat petunjuk bahwa jika bayi dengan berat badan 2100 sampai 2500 gram, maka suhu inkubator yang harus disetel atau disetting itu adalah 34 derajat Celcius. Bayi yang lahir itu berat badannya adalah 2300 gram. Kemudian toleransi kesalahan dari inkubator itu adalah 0,2 derajat Celcius. Nah, kita misalkan dulu suhu inkubatornya adalah X derajat. Jadi X derajat ini merupakan suhu inkubator sesungguhnya yang sudah dipengaruhi oleh suhu ruangan. Jadi suhu inkubator sesungguhnya dikurangi dengan suhu setelan inkubator, yaitu selisihnya tidak boleh lebih dari 0,2 derajat Celcius toleransi dari inkubator. Nah, jadi kalau dimodelkan seperti ini. Nah, setelah itu kita selesaikan. Jadi mutlak X min 34 kurang dari sama dengan 0,2. Ini artinya X min 34 itu terletak di antara minus 0,2 sampai 0,2. Jadi kita tambah 34 untuk setiap ruas, hasilnya menjadi ruas kiri 33,8, ruas kanannya 34,2.
Nah, sedangkan yang tengah itu tinggal X karena min 34 plus 34 itu habis. Nah, jadi di sini dapat bahwa X-nya terletak di antara 33,8 sampai 34,2. Itu merupakan interval perubahan suhu inkubator. Jadi kalau suhunya di setel 34, karena pengaruh suhu ruangan dia bisa menyimpang 0,2 derajat Celcius. Jadi intervalnya perubahan suhu itu bisa minimal itu 33,8 dan maksimal 34,2 derajat Celcius. Itu untuk latihan soal nomor 4. Nah, itu tadi merupakan pembahasan kita tentang latihan soal nomor 1 sampai 4 tentang penerapan nilai mutlak atau masalah kontekstual tentang nilai mutlak. Oke, saya kira cukup sampai di sini untuk video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.